dilakukan atau yang dibelanjakan pemerintah, 55,2% atau 492 triliun rupiah itu adalah belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat. Artinya APBN itu sangat diandalkan terutama bagi kelompok-kelompok rentan dan miskin. Coba kita lihat di sini. 492 dalam 6 bulan kita belanjakan untuk perlindungan sosial seperti PKH 14,7 triliun, di mana 9,8 juta kelompok keluarga betul-betul mengandalkan penerimaan dari APBN per bulannya. Kartu sembako untuk 18,7 kelompok penerima atau keluarga juta ya, 18,7 juta. Ini artinya 3,7 triliun setiap bulan kita membelanjakan bagi 18,7 juta keluarga yang sangat rentan ini. Total belanja kita telah mencapai 22,3 triliun. Kemudian keluarga-keluarga rentan dan miskin ini juga kita daftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan. Maka kami membayarkan tiap bulan 3,9 triliun per bulan bagi kelompok 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS kesehatannya oleh APBN. Jumlah total dalam 6 bulan 23,2 triliun. Ini adalah belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin. Masih banyak belanja lain yang langsung dinikmati masyarakat. Dari mulai untuk biaya operasi sekolah, program kuliah program Indonesia Pintar dalam hal ini untuk memberikan beasiswa kepada 10,9 juta, bantuan benih kepada para petani, bantuan pupuk organik, bantuan Al-Sintan dalam hal ini, semuanya langsung diberikan kepada kelompok penerima. Jadi dari APBN langsung ke rakyat. Di sisi lain, kalau yang bentuknya subsidi yang dirasakan masyarakat umum, yaitu subsidi listrik dan subsidi BBM, serta subsidi LPG 3 kilo. Kita lihat di sini angkanya sangat besar. Untuk listrik 42,9 triliun, artinya 7,1 juta per bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN. Untuk subsidi LPG kita keluarkan 32,5 triliun. Ini artinya tiap bulan kita keluarkan 5,4 triliun rupiah untuk masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilo dengan harga sangat jauh di bawah harga pasar. Demikian juga dengan BBM, di mana kita membelanjakan subsidi kompensasi 57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar 9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM. Dan subsidi di bidang perumahan sebesar 344,7 miliar untuk 84,5 ribu unit rumah. Tadi saya sebutkan kartu prakerja telah dieksekusi 2,28 triliun yang menikmati 529 ribu para peserta. Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik turun dan shock terjadi di bidang pangan, energi maupun disrupsi sisi supply. Bapak Presiden telah meminta untuk kita bahkan menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan 8 triliun rupiah
yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan, dengan setiap kelompok atau keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kilo, 10 kilo per bulannya. Ini adalah tambahan bansos yang kita merasakan memerlukan untuk diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih kita lihat, dan pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan, sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan, yaitu kelompok paling miskin. Sementara itu, upaya Bapak Presiden untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan yang merupakan salah satu infrastruktur yang mempengaruhi produktivitas mobilitas juga sudah mulai dieksekusi. Dari 14,64 triliun usulan, kita telah menyiapkan DIPA-nya dan sudah segera dicairkan atau bahkan sudah dimulai dilakukan kontraknya 7,45 triliun. 7,2 triliun kami sedang di dalam proses untuk penyelesaian. Ini artinya 2.740 km jalan akan diperbaiki dan 1.350 meter jembatan juga akan diperkuat dan diperbaiki. Dengan langkah ini kita harap pada semester kedua nanti akan ada akselerasi terhadap kegiatan ekonomi yang berkualitas dan juga penyerapan anggaran. Sekarang saya akan masuk belanja yang dilakukan melalui transfer ke daerah. Seperti kita ketahui, hampir sepertiga dari total belanja negara itu dalam bentuk transfer ke daerah. Tahun 2023 bulan Juni ini kita telah mentransfer 364,1 triliun. Ini artinya 44,7% dari target transfer tahun ini. Memang lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 367,7 triliun rupiah. Kita melihat penurunan yang agak lebih kecil, yaitu 1% dibandingkan transfer tahun lalu, bukan karena alokasinya, namun karena beberapa dari daerah masih memerlukan untuk pemenuhan dan penyiapan syarat salur dari DAU-nya. Karena kita lihat di DAU ini mengalami penurunan 8,9%, bukan karena total alokasinya menurun, namun karena penyalurannya belum melengkapi syarat salurnya.